Saudara-saudaraku, para jiwa pemenang. Hari ini kita akan membahas beberapa situasi di mana berbohong bisa jadi pilihan yang masuk akal dan penting. Padahal, biasanya kan kita diajari untuk selalu jadi orang jujur. Tapi, realitanya, ada momen-momen di mana kejujuran gak selalu jadi pilihan terbaik. Pertanyaannya, apakah selalu ada kebaikan dalam kejujuran? Meskipun etika mengajarkan kita buat prioritasin kejujuran, namun dalam kehidupan nyata, ada situasi-situasi rumit di mana kebohongan jadi pilihan yang perlu, mulai dari jaga keselamatan sampai pertahankan privasi. Dan ternyata, manusia punya alasan sendiri kenapa mereka memilih berbohong. Spoiler warning ya, saya tidak bermaksud mengajarkan Anda untuk berbohong. Ini hanya sebuah pembelajaran saja. Tetaplah kita harus memprioritaskan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk integritas dan jati diri kita. Sekarang mari kita telaah beberapa kondisi yang bisa membenarkan tindakan berbohong dan apa dampaknya dalam hubungan sosial dan moral kita. Pertama, mari kita bahas tentang perlindungan. Jadi, ada momen-momen dalam hidup di mana kebohongan bisa jadi pilihan yang perlu kita pikirkan, terutama saat seseorang berada dalam bahaya atau risiko kerugian besar yang sulit diatasi dengan cara lain. Ini bikin kita berhadapan dengan dilema moral yang lumayan serius, di mana menyembunyikan kebenaran mungkin jadi pilihan terbaik buat melindungi orang dari konsekuensi yang berat. Contohnya, bayangin aja kita lagi nyembunyiin lokasi atau identitas seseorang dari orang yang punya niat jahat, kayak korban pelecehan atau ancaman kekerasan. Nah, disitulah kebohongan bisa jadi alat yang penting buat ngejaga keselamatan mereka. Soalnya ngungkapin kebenaran bisa berujung pada bahaya nyata buat hidup atau keamanan mereka. Tapi, tentu aja penting banget buat diingat bahwa ngeluarin kebohongan demi perlindungan harus disikapi dengan hati-hati dan cuman di situasi-situasi genting banget. Dan yang lebih penting lagi, kita juga harus ngerasa wajib buat mencari solusi jangka panjang yang lebih benar. Mungkin dengan bantuan pihak berwenang atau profesional yang bisa bantu. Kedua, mari kita bahas soal privasi. Seringkali privasi jadi alasan kuat buat orang buat pakai kebohongan. Ada momen-momen di mana kita butuh ngejaga informasi pribadi yang seharusnya nggak sembarangan diketahui orang lain demi menjaga privasi kita sendiri atau privasi orang lain. Bayangin aja kamu lagi punya masalah sama pacar atau istri, terus kamu pilih untuk nggak cerita ke teman-teman kamu karena mau jaga privasi. Alasannya bisa macam-macam, kayak kamu belum siap buat bagi informasi itu ke publik, atau ada alasan pribadi yang bikin kamu pengen simpen itu sendiri. Di situasi kayak gitu, kebohongan bisa dianggap sebagai cara yang perlu buat ngejaga batas-batas privasi dan hak kita untuk simpen informasi pribadi kita sendiri. Tapi, sama kayak kasus sebelumnya, penting banget buat pakai ini dengan bijak dan cuma di situasi yang emang bener-bener butuh. Plus tetap usahain buat komunikasi terbuka dan jujur kalau bisa sesuai dengan konteksnya. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat konten-konten inspiratif lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Ketiga, mari kita bahas soal keselamatan. Ada momen-momen di mana kebohongan bisa jadi solusi buat mencegah seseorang dari dapetin informasi yang bisa bikin bahaya buat diri sendiri atau orang lain. Terutama banget ini berlaku di situasi di mana ngungkapin kebenaran bisa berujung pada risiko serius buat keamanan atau kesejahteraan individu atau kelompok. Bayangin aja, ada seseorang yang lagi dalam perlindungan atau jadi saksi mata dan harus sembunyiin informasi tentang lokasi atau identitas mereka dari pihak yang bisa jadi berbahaya. Nah, di situasi kayak gini, kebohongan bisa jadi satu-satunya jalan buat jaga keselamatan mereka. Karena ngungkapin kebenaran bisa bawa ancaman serius buat hidup mereka. Penting diingat lagi ya, penggunaan kebohongan buat masalah keselamatan harus dilakuin dengan hati-hati dan cuma di situasi-situasi yang emang benar-benar genting. Dan selain itu, kita juga harus ambil langkah-langkah tambahan buat minimalkan risiko dan cari solusi yang lebih aman kalau memungkinkan. Keempat, kita bahas soal keamanan pribadi.
kadang kebohongan bisa jadi alat buat ngejaga keamanan pribadi kita atau orang lain, terutama kalau ada urusan yang nyangkut sama kejahatan atau penipuan. Ada saatnya kita perlu sembunyiin info atau ngasih info palsu buat ngindarin risiko kerugian atau bahaya yang lebih gede. Misalnya, bayangin ada seseorang yang dapat telepon dari penipu yang ngaku-ngaku dari bank dan minta info pribadi kayak nomor kartu kredit atau kata sandi. Nah, di situasi kayak gini, bohongin tentang info pribadi atau bahkan bilang kalau mereka nggak punya akses ke info yang diminta, bisa jadi langkah yang cerdas buat ngejaga diri dari penipuan dan pencurian identitas. Kebohongan buat ngejaga keamanan pribadi harus dilakuin hati-hati banget dan cuma di situasi yang benar-benar butuh. Dan selain itu, kita juga harus lebih aware sama taktik penipuan yang biasa dipakai sama orang dan ambil langkah-langkah pencegahan yang perlu. Kayak nggak ngasih info pribadi sembarangan ke orang yang nggak kita kenal. Kelima, mari kita bahas soal perasaan. Ada saatnya kebohongan bisa jadi cara buat melindungi perasaan seseorang, terutama kalau kebenaran punya potensi buat bikin sakit hati atau sedih yang nggak perlu. Di situasi kayak gini, ngomong jujur nggak selalu jadi pilihan terbaik, karena bisa lebih banyak bikin rugi daripada manfaatnya. Contohnya, bayangin ada seseorang yang tanya tentang penampilan atau pencapaian mereka yang mungkin belum sesuai ekspektasi. Nah, di situasi ini, ngasih pujian atau dukungan yang tulus bisa jadi pilihan yang lebih baik daripada ngomongin kebenaran yang bisa bikin mereka sakit hati. Kebohongan buat ngejaga perasaan seseorang harus dilakuin dengan hati-hati banget dan dengan ngeliat situasinya serta orangnya juga. Dan yang paling penting, pastiin kalau kebohongan itu nggak bikin harapan palsu atau bikin rugi secara keseluruhan. Dan tentunya, pilih kata-kata yang tetap menghargai nilai kejujuran dan integritas sesuai dengan konteksnya. Keenam, mari kita bahas tentang etika profesional. Jadi, di beberapa bidang kerja, kayak jadi terapis atau penasihat, ada momen di mana ngomongin kebenaran secara langsung bisa melanggar kode etik atau kepercayaan dari klien kita. Ini sering banget terjadi kalau kebenaran yang mau kita sampaikan bisa bikin dampak emosional atau psikologis yang gede buat klien. Misalnya, bayangin aja ada seorang terapis yang tahu kalau kliennya curang dalam hubungan, tapi kliennya minta buat dijaga rahasianya soal itu. Nah, di situasi kayak gini, terapis bisa kena dilema antara tugas profesional buat tetap jujur sama ngerespek rahasia yang dipegang sama kliennya. Di kasus-kasus kayak gini, biasanya terapis atau penasihat bakal pakai keahlian mereka buat handle kebenaran dengan sensitif, kayak dengan nanya-nanya yang bisa bantu klien buat nyadar tanpa langsung ngungkapin info yang bisa bikin masalah. Yang penting diingat, keputusan etis kayak gini harus dipikirin matang-matang dengan ngerespek kode etik profesional dan kepercayaan dari klien yang harus tetap dijaga. Pada poin ketujuh ini kita bahas tentang perlindungan identitas. Seringkali kebohongan dipakai buat jaga identitas seseorang, terutama kalau lagi berperan sebagai orang lain dalam penyelidikan polisi atau misi keamanan. Di situasi kayak gini, ngungkapin kebenaran secara terang-terangan bisa bikin risiko keselamatan atau keefektifan dari misi itu sendiri. Bayangin aja, ada agen polisi yang lagi menyamar jadi anggota geng kriminal buat kumpulin bukti atau cegah kejahatan. Kalau identitas mereka ketahuan, bukan cuma bisa bahayain nyawa mereka, tapi juga bisa bikin misi penyelidikan itu gagal total. Di kasus-kasus kayak gini, pakai kebohongan buat lindungin identitas itu jadi hal yang lumrah dan penting banget. Tapi tentunya harus dilakuin dengan hati-hati banget dan cuma di situasi yang benar-benar butuh. Plus, kita juga harus ambil langkah-langkah tambahan buat minimalkan risiko yang bisa terkait sama penyamaran atau misi undercover itu. Terakhir kita bahas soal keamanan nasional. Di level keamanan negara, seringkali ada situasi di mana ngungkapin informasi yang sebenarnya bisa ngancem keamanan negara itu sendiri.
Ini bisa terjadi kalau informasi rahasia atau strategis yang kebongkar bisa dimanfaatin sama musuh negara, atau kelompok teroris buat rencana serangan atau spionase kegiatan pemerintah. Contohnya, bayangin aja kalau ada pejabat pemerintah yang punya akses ke info rahasia tentang operasi militer yang lagi berlangsung. Kalau info itu kebongkar sama pihak musuh, bisa aja berujung pada bahaya buat keselamatan personel militer dan keberhasilan operasi itu sendiri. Di kasus-kasus kayak gini, pakai kebohongan atau nge-hide info yang sebenarnya bisa jadi langkah yang penting buat lindungin keamanan nasional. Tapi tentu aja, keputusan semacam itu harus dipikirin matang-matang dan cuma dilakuin kalau benar-benar butuh. Selain itu, kita juga harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai kayak demokrasi, transparansi, dan kebebasan informasi yang jadi dasar dari sistem pemerintahan yang demokratis. Jadi Sobat Pemenang, setelah kita telaah beberapa kondisi di mana kebohongan bisa jadi pilihan yang rasional dan penting, kita bisa melihat bahwa realitas kehidupan memang kompleks. Meskipun kejujuran tetaplah menjadi nilai yang sangat dihargai, namun terkadang, dalam situasi tertentu, kebohongan dapat menjadi alat yang diperlukan untuk melindungi, menjaga privasi, atau bahkan untuk tujuan-tujuan tertentu dalam konteks yang lebih luas. Yang penting, kita harus selalu mempertimbangkan implikasi sosial dan moral dari setiap tindakan yang kita ambil, dan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kejujuran dan kebijaksanaan dalam memilih kapan saatnya untuk berbohong atau tetap jujur. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas ini, semoga kita dapat lebih bijaksana dalam menghadapi situasi-situasi yang membutuhkan keputusan sulit di masa depan. Terima kasih telah menemani pembahasan kita hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Tetaplah menjadi pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu.